Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Mayanti, dosen program studi keperawatan Stikes Al-Insyirah Pekanbaru. Saya mengampu mata kuliah manajemen keperawatan yang sesuai dengan kompetensi saya, yang mana dalam pelaksanaan pengajarannya konsistensi tiap tahunnya. Dalam mempersiapkan diri sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen keperawatan, sebulan setelah distribusi dan jadwal kuliah di-share oleh Sekretaris Program Studi, saya akan menyiapkan rencana pembelajaran semester, kontrak belajar, rencana pelaksanaan pembelajaran, mode pembelajaran, dan praktikum. Mata kuliah manajemen keperawatan berada di semester 7 dengan jumlah SKS 4 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktik laboratorium, dan 1 SKS klinik. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen keperawatan yakni mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit dan di tingkat keluarga, puskesmas, dan masyarakat sesuai standar nasional dan internasional. Aspek penting yang harus menjadi perhatian adalah kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Konsep dasar peran dan fungsi manajemen dibahas secara bertahap dalam setiap pertemuan. Pembahasan ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajer unit perawatan. Adapun capaian pembelajaran lulus dalam program studi meliputi unsur sikap yang terdiri dari bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menunjukkan sikap kritis dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Unsur penguasaan pengetahuan, yakni pertama, menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Yang kedua, menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan. Menguasai prinsip-prinsip ketiga, hak dan perlindungan kerja nurse, keselamatan pasien, dan perawatan berpusat atau berfokus pada pasien. Selanjutnya dilihat dari unsur keterampilan khusus, yakni pertama, mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggung jawabnya. Dari unsur keterampilan umum terdiri dari yang pertama, menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku serta kode etik profesinya yang dapat diakses oleh masyarakat akademik. Melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh diri sendiri dan oleh sejawat. Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat, profesi, dan kliennya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari manajemen keperawatan ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu pertama, membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Menyusun perencanaan manajemen keperawatan satu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan, perencanaan, dan standar akreditasi pelayanan. Kemudian, menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan.
menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan, memainkan peran dalam proses conference dan timbang terima sesuai konsep manajemen, merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. Dalam proses pembelajaran manajemen keperawatan digunakan metode pembelajaran yakni student centered learning yang meliputi mini lecture, small group discussion, problem based learning, role play, sedangkan untuk labor menggunakan skip laboratorium dan klinikal. Waktu pertemuan proses pembelajaran mata kuliah manajemen ini meliputi untuk teori sendiri adalah 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS dengan rincian waktu perkuliahan untuk satu kali pertemuan yakni 2 kali 170 menit yang terdiri dari 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 60 menit tugas mandiri, dan 2 kali 60 menit tugas terstruktur. Sedangkan untuk praktek laboratorium ada 7 kali pertemuan dengan waktu pertemuan 2 kali 170 menit dalam satu kali pertemuan. Sedangkan untuk praktek klinik di rumah sakit kita membutuhkan waktu 45 jam dengan waktu dinas 6 hari sesuai dengan jam kerja. Adapun indikator penilaian mahasiswa dalam mata kuliah manajemen keperawatan ini berupa keaktifan dari mahasiswa, kehadiran, penugasan, komunikasi, dan keterampilan dari mahasiswa tersebut. Setiap bahan kajian akan diberikan bobot penilaian. Pemberian bobot sesuai kedalaman dan keluasan bahan kajian yang diberikan. Untuk praktek klinik, bobot penilaian adalah 100% karena mahasiswa total turun ke rumah sakit. Dalam RPS dan kontrak perkuliahan juga dipaparkan atau disampaikan juga ke mahasiswa terkait buku referensi yang digunakan berupa textbook dan jurnal ilmiah yang merupakan hasil penelitian dari diri sendiri atau dosen yang bersangkutan dengan harapan agar tridharma perguruan tinggi bisa sinergis dan berkesinambungan. Jadi hasil penelitian yang telah kita lakukan atau saya lakukan selama menjadi dosen yang mendukung kepada mata kuliah manajemen keperawatan dimasukkan dalam referensi. RPS yang telah dibuat oleh koordinator atau dosen saya selaku koordinator akan dicek kembali oleh ketua program studi bersama penjamin mutu program studi atau PMPS. Setelah dikatakan sesuai aturan, maka RPS akan disahkan oleh ketua program studi dan wakil ketua satu bagian akademik. Setelah RPS disahkan, maka saya akan menyerahkan ke tim dosen pengajar dan melaksanakan perkuliahan sesuai kalender akademik dan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan program studi serta bagian akademik. Kemudian jadwal kuliah juga di-share ke mahasiswa dan sekaligus saya melakukan kontrak waktu perkuliahan dengan mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah diberikan atau di-share oleh sekretaris program studi. Pada pertemuan pertama sebelum materi disampaikan atau diberikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan RPS dan kontrak belajar kepada mahasiswa. Menjelaskan tentang mata kuliah manajemen keperawatan, jumlah SKS-nya, capaian lulusan program studi yang terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Memaparkan tentang capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran yang digunakan, bahan kajian, dan dosen yang mengajar. Memaparkan tentang jadwal kuliah, di mana untuk teori dan praktek laboratorium pelaksanaan perkuliahannya di hari yang berbeda. Ini dibuat agar materi yang diberikan dapat diaplikasikan langsung di hari berikutnya dan mahasiswa lebih mudah memahami serta mengaplikasikan materi yang diberikan. Menjelaskan
bahan rujukan yang bisa digunakan saat perkuliahan, membuat tugas mandiri maupun tugas kelompok. Dalam pembagian tugas kelompok, mahasiswa dijelaskan poin apa saja yang harus ada dan nilai berdasarkan matrik serta rubrik yang telah disiapkan. Dalam menjelaskan kontrak perkuliahan juga disepakati tata tertib perkuliahan, mulai dari penggunaan pakaian yang sesuai dengan aturan kampus, harus rapi dan sopan. Kemudian diizinkan telat masuk kelas 15 menit dari jam perkuliahan. Ini dilakukan agar mahasiswa bisa terlatih disiplin atau bisa melatih kedisiplinan dalam dirinya. Untuk praktek klinik sendiri, mahasiswa terlebih dahulu dibekali dengan pemberian pengkayaan, yang mana saya selaku dosen atau preseptor menyiapkan buku panduan praktek preklinik manajemen keperawatan yang berisi tentang deskripsi mata kuliah, kompetensi mata kuliah, tata tertib, dan tata pelaksanaan praktek klinik di rumah sakit, serta evaluasi atau penilaian yang harus dicapai oleh mahasiswa saat pelaksanaan preklinik di rumah sakit. Semua ini akan disampaikan saat pengkayaan sehingga mahasiswa siap untuk turun ke lapangan. Dalam kontrak pembelajaran juga disampaikan terkait tentang evaluasi penilaian mahasiswa yang dimana terdiri dari ujian tulis semester diambil 25%, ujian akhir semester 35%, tugas individu atau kelompok 10%, dan kehadiran 10%. Keaktifan juga di dalamnya ada nilai soft skill mahasiswa diambil 20% dengan total evaluasi penilaian mahasiswa 100%. Karena di manajemen juga ada praktek laboratorium, maka penilaian diambil 60% teori dan 40% untuk nilai praktikum. Untuk nilai yang didapatkan oleh mahasiswa, kita menyiapkan sesuai dengan rentangnya. Untuk nilai A dengan rentang nilai 79 sampai 100, B rentang nilai 68 sampai 78, sedangkan C rentang nilai yang didapat 46 sampai 67, di rentang nilai 41 sampai 55, dan E rentang nilai 0 sampai 45. Ini disampaikan saat kita menjelaskan RPS dan kontrak pembelajaran, sehingga nanti mahasiswa termotivasi untuk belajar lebih giat lagi dan tahu aturan dari pembelajaran manajemen keperawatan. Di sini saya sebagai dosen juga dalam memberikan nilai pada mahasiswa, saya lebih objektif dan transparan sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Setiap tugas dan hasil ujian akhir mahasiswa akan diberikan. Ya, mungkin setiap tugas atau nilai-nilai yang telah didapat oleh mahasiswa telah saya berikan akan saya infokan atau berikan lagi ke mahasiswa. Jika ada nilai mahasiswa yang terendah, maka saya akan memberi kesempatan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengulang ujian atau remedial. Setelah kontrak pembelajaran disampaikan dan disepakati bersama kepada mahasiswa, maka kontrak pembelajaran ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa dan saya selaku koordinator atau dosen pengampu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait proses pembelajaran manajemen keperawatan. Akhir kata saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.